kita bisa melihat bagaimana dari teman-teman pendukung yang ada pas kasihnya Dr. Tifa, dan kita juga bisa lihat bersama bahwa insya Allah putusan yang ada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Dr. Tifa ini akan bisa jadi presiden atau jurisprudensi yang ada. Dan ini makanya kalau menurut aturan tidak boleh yang namanya dakwaan itu kemudian dikoreksi. Ya, tapi ada kemungkinan karena dakwaannya itu obscurable atau dakwaan yang kurang jelas, maka nanti ketika menyidangkan saya, ya dakwaan itu dikoreksi. Gitu ya, dikoreksi karena supaya jelas. Nah, itu yang nanti harus diantisipasi. Karena siapa tahu ya memang skenario begitu, membebaskan Dr. Tifa terus tetap menyerang, tetap menuntut saya. Gak apa-apa, kita hadapi bersama dengan sebaik-baiknya. Itu ya, jadi istilahnya ini kemenangan ini kita syukuri. Terima kasih sekali lagi untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersamai dan mendukung selama ini. Kalau beliau itu mengatakan, Mas, kita nggak bisa memberikan apa-apa kecuali doa. Justru doa itu yang paling penting bagi kami. Kami sangat merasakan ya dukungan dari doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita terima. Terima kasih semua masyarakat, termasuk juga para penonton Talkshow Official yang kemudian terus membersamai selama ini bersama dengan podcast-podcast yang lain. Saya tadi tidak di sini karena saya tadi ngobrol dengan Mas Abdul Ghafur, pasangan haji official, dan kemudian kita membicarakan apa yang ada. Nanti kita juga akan bicarakan di beberapa teman-teman sahabat podcast yang lain ya, dan itu akan kemudian kita bisa persiapkan langkah apa yang nanti akan dilakukan untuk langkah ke depan ya. Jadi ini akan merupakan satu tindakan yang nanti komprehensif, tindakan yang lebih penting untuk kemudian persiapan, karena tidak otomatis begitu saja. Kan banyak yang mengatakan, wah Dr. Tifa berhenti otomatis Mas Roy berhenti. Enggak. Jadi harus dimasukkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan selah ini di dalam nota perlawanan saya ya. Jadi begitu. Tetap harus ada sidang, tetapi sidangnya itu adalah untuk kemudian menentukan apakah dengan putusan selah yang sama. Dan kalau memang konsisten, Pengadilan Negeri Jakarta Timur konsisten, karena ini perkaranya sama, ya hanya berbeda nomornya saja, tapi dakwaannya sama, kecuali tiba-tiba mereka jaksa mengubah dakwaan. Nah, itu namanya sudah ada hal yang kemudian sangat pantas pertanyakan. Tidak boleh dakwaan itu diubah, karena dakwaan itu sudah diregister, sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau tiba-tiba nanti diubah ya dakwaan itu. Jadi kalau dakwaan itu diubah akan ada masalah. Ada nggak pesan-pesan untuk rekan seperjuangan Rustam Effendi, Rizal Fadila, dan Kurnia Triloyani? Oh iya, saya tadi juga langsung mengatakan di depan pada saat konferensi pers pertama, kami tetap bersama. Untuk sahabatku Rustam Effendi, sahabat saya Pak Rizal Fadila, dan tentu saja Bu Kurnia Triloyani ya, hati kita tetap bersama, hati kita tetap satu ya, dan insya Allah ya perjuangan kita adalah tetap kita berjuang bersama-sama. Pembelanya mungkin beda, nggak masalah ya, itu hanya masalah dinamika saja yang terjadi, tapi toh kita tetap memperjuangkan hal yang sama, tetap memperjuangkan hal-hal untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi gitu ya. Dan Mas Mike ini juga akan tetap harus siap-siap, siapa tahu jadi saksi lagi nanti di kasus-kasus yang lain. Kasus Taufik Bilfaqih. Terutama kasusnya si Taufik Bilfaqih ya, kalau mau disebut namanya, karena kalau disingkat namanya dia katanya nggak mau. Oh, iya. Karena kemudian kemarin mempersoalkan panggilannya dari Pak Janes itu, Balbil itu ya gitu ya. Balbil. Iya gitu ya. Mas Roy, pesan buat yang tiga yang RJ gimana? Kata si Omon, kamu siapa? Iya, emang kamu siapa? Saya nggak kenal gitu. Nah, buat yang RJ silakan dinikmati ke RJ-nya dan namanya. Katakanlah ya, benar apa yang dianalogikan oleh Mas Michael ini di salah satu kemarin tuh benar. Mungkin mereka dapat uang MM-an. Tapi coba sehari itu habis berapa gitu ya. Kemudian dia itu nama baik itu tidak bisa ditukar dengan uang miliaran itu, ya kan? Betul, Pak. Ini luar biasa nih. Analogi yang lainnya. Karena saya akuntan. Nah, akuntan dia. Saya dikasih 10 miliar, habisnya berapa bulan? Betul. 50 miliar, habisnya berapa tahun? Akuntan asli, lulusan Inggris, ya lulusan dari Anglia University. Ya. Office Anglia. Dan apa? Satu lagi yang menarik ya, ketika kemudian Mas Michael ditanya, bagaimana perbedaan ijazahnya Roy dengan ijazahnya Jokowi? Ya beda. Ijazahnya Roy itu ada diserahkan langsung oleh pihak sampai tangannya dia gini. Ya gini. Oleh pihak Universitas Negeri Jakarta.
sambil tangannya nih. Sedangkan ijazah Jokowi mana? Ya gitu, harusnya Jokowi nerima ijazah itu atau paling tidak dia mbak ijazah saya asli nggak? UGM, kemudian rektornya mengatakan ini benar. Gitu. Jadi ini apa ini? Keadaan termul game over ini apa ini loh? Nah ini rangkuman tentang pendidikan Gibran yang luar biasa. Nah, dan ini juga belum selesai, ini baru belum selesai. Dan kita tidak berhenti lah ya. Jadi artinya salah satu Mas Luf ini termasuk orang yang kemudian terus meneliti dengan resiko yang luar biasa dan tidak memikirkan apa-apa. Tidak kemudian kita memikirkan mana Mike 150 juta. Oh iya. Ada itu yang mau minta 150 juta. Kita profesional aja katanya. Akhirnya pindah perahu. Berarti dia kura-kura dong. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Gitu. Banyak yang minta, Pak. Oh ya. Minta 150 juta. Ada lagi yang minta Alphard. Weh, ya Alphard. Tapi salah dikit, Mike. Minta Alphard. Mobilnya bukan ke saya. Bukan. Dia selama ini memang pakai mobil plat Jogja, salah dikit. Plat Klaten. Oh, plat Klaten. Ya, salah itu. Fortuner tua kira-kira. Bukan Fortuner itu. Bukan Fortuner. Ras. Oh, Ras tua. Ya, Pak Janes. Nah ini. Coba dong. Pemilik Billy. Adik saya namanya. Dan Pak Janes nih sebagai pakar Polda, kalau ada orang melaporkan tindak pidana yang ternyata tidak terjadi, apa konsekuensinya? Ya, itu. Jadi gini, pasalnya ini sebetulnya kita udah senang sekali, senang jadi tersangka bebas semua. Tapi lebih senang si Jokodok, karena sidang keempat terakhir nanti akan menghadirkan dia, membuktikan ijazahnya ditunjukkan. Ternyata nanti termul, kok nggak ditunjukin sama Jokowi ijazahnya ke pengadilan? Kan sudah diterima itunya, iya, udah diterima eksepsinya katanya. Loh, inilah tinggal kita ini semuanya, rakyat semua termasuk khususnya yang terlapor dan tersangka buat laporan palsu 361 KUHP, membuat laporan palsu, laporkan langsung Jokowi. Tapi gimana ya, si Listio Sigit masih Kapolri, repot juga. Ya tapi tunggu aja lah. Kan tapi rakyat akan tahu. Jam Bidum kan sudah ganti ya kan gitu ya. Jam Bidum ganti semua. Jam Pisus bukan Jam Bidum. Pidana susu. Ya khusus. Pidana susu. Nggak jelas itu. Makanya saya bilang pasal 361 membuat laporan palsu. Kita soal PT UN dong. Oh, sekarang kita akan ke PT UN yang laporannya Mary Siombing melaporkan Gibran yang selama ini mengatakan setara dengan Egy Sukma, ternyata harus ada syarat dari kedutaan besar yang bersangkutan. Sekarang nggak ada. Dan mainkan lagi Gibran. Ternyata nggak ada. Ternyata tak ada. Oke. Nggak ada bukan nggak ada ijazah. Nggak ada ijazah tuh nggak ada. Kedutaan besar nanti salah dia, harusnya duta besar bikin dong surat-surat oret-oret biar langsung semuanya. Ini nggak ada, mampus. Pak Janes memaksa duta besar memalsukan surat ini. Bukan maunya, harusnya tadinya, sekarang nggak bisa lagi. Tapi bisanya nanti dibilang ketinggalan. Oh ada kok di arsip kedutaan si Australia katanya, bisa aja. Padahal sekolahnya di Singapura. Nggak ada, sekolah pun nggak pernah. Kita udah selidiki kok berapa kali di imigrasi, berapa tahun bulan berapa sih berapa bulan di Singapura. Masa cuma 3 hari udah balik lagi, 3 hari balik lagi. Pak Roy, ya. Saya mau tanya dong, Pak Roy akan mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan cekal nggak? Ya. Karena Pak Roy kan kayaknya pengen ke Australia lagi. Makanya saya Itu kita pikirkan Mas Roy, untuk keempat. Ya, karena saya juga mungkin terpikir itu akan pra-peradilan keempat. Pasti itu kan kita pikir. Karena ada satu orang lagi yang juga kemarin mengatakan Mike. Kemarin dia mengatakan 2005 tuh dia masih apa gitu ya. 2005 dan 2007 itu dia masih apa gitu. Jangan khawatir Mike. Masih wali kota. Siapapun yang tampil di podcast itu saya hafal semua kata-katanya ya gitu. Tapi Michael. Saya mau ulang nih kata-kata saya. Iya, gimana. Saya ulang kata-kata saya di podcast kemarin. Iya. Saya kan pernah bertemu dengan mantan Sekda Solo, mantan Sekda Solo yang menunjukkan beberapa berkas. Dan lalu saya mencari arsip-arsip lain di kota Solo. Jadi selama wali kota Solo, Joko Widodo itu nggak ada gelarnya. Jadi di SK-nya itu hampir semuanya Joko Widodo tok, nggak ada insinyurnya, nggak ada dokterandesnya. Sekarang kan karena insinyur Haji Joko Widodo. Karena gini bang, yang saya cari itu adalah dokterandes Joko Widodo dan nggak ketemu.
Saya bilang kalau nggak ada, saya nggak ada. Nggak Tapi Insinyur Joko Widodo juga nggak ada. sangat sedikit. Ada beberapa. Tapi kan aneh Pak. Kalau memang yang di belakang-belakang ada insinyurnya, Kenapa yang itu, di Pak? awal-awal nggak ada, berarti gelar insinyur itu didapatkan Joko Widodo saat sedang menjabat wali kota Solo. Nah, iya. Itu kesimpulan saya. Karena kan kenapa 2005 sampai 2008 gitu nggak ada gelarnya. Tiba-tiba 2009 ada gelarnya. Satu lagi. Munculnya kapan? Satu lagi, katanya ada yang sekolahnya di MBIS. Ya, gitu. Management Development Institute of Singapore. Itu dapat gelarnya BCom. Katanya. Ya. Sekarang lihat foto-foto resminya, ada gelarnya nggak? Nggak ada. Oh iya ya? Nggak pernah ada, nggak berani. Nggak Mana, berani, ada nggak fotonya? gelar, gitu. Nah, Nggak pernah itu. ada gelarnya. Kalau berani pasang gelarnya. Nah, Nih. makanya Iya. itu saya mengingatkan tahun 2015 nggak ada Biasanya insinyurnya. nggak ada. nggak ada. Padahal 2015 loh. Ya, padahal Mana coba Nah, itu keluarin tuh Bang. Nah, itu saya mengingatkan kepada Richard Huta-Juli juga. Bang Janes. Ya, tolong kau cari ya. nggak ada BNP. Saya tantang Richard Dulu, Huta-Juli. ya, Saya berikan hadiah 1 Tidak ada miliar Joko Widodonya. bagi siapapun Insinyurnya nggak ada yang tuh. bisa menemukan gelar S3 Roy Suryo di SK Kemenpora. ya nggak ada. Ya, makanya saya mau kasih 1 miliar. Waktu Menporanya tahun berapa? 2013, 2014. Itu logikanya, Pak. Jadi tidak mungkin. Jadi gelar S3 itu belum Ayo Bang, lu. Apa, Ayo ke depan Bang, lu. Jadi gini ya, cerai sebenarnya spesial kita nggak harus ada di berterima Departemen kasih Agama karena belum karena kawin. wali kota Gibran, sekali lagi dengerin ya, wali kota Gibran membuktikan bahwa Wapres Gibran ijazahnya palsu, dan saya bisa buktikan itu. Iya, gimana, Gibran, wali kota Gibran pada saat 2023 itu pernah memamerkan ijazahnya ya. Ya dari MBIS. Jelas ada gelarnya Bachelor of Science. Tapi ketika mendaftar di KPU itu nggak ada gelarnya. Bachelor of Science itu berarti bukan BCom loh. Ya BSc dan nggak ada juga. Bukan. Dan dari Bradford juga tidak ditulis. Dari MDIS. Jadi dibilangnya S1-nya dari MDIS dan nggak ada gelarnya. Padahal mestinya ada dong. Kan ijazah ini ada. Berarti wali kota Gibran menyatakan bahwa Ijazah Wapres ijazah Gibran. Wapres Gibran palsu. Palsu. Saya bisa bertanggung jawabkan itu. Ya kan Ini dia. menurut data KPU ya. Iya KPU. Bukan Anda ngarang sendiri ya. Bukan, dan Nah, ini- kalau Anda ngarang sendiri ini dibilang pasal 32 lagi nih. Oh bukan, Enggak ya? bukan. Ini asli dari KPU. Asli dari KPU, masih bisa diakses. Tapi Ini nggak ada pemalsuan dokumen kan? Oh nggak ada. Atau nggak ada. pencurian data elektronik? Oh nggak ada yang main data publik. Main data publik kok. Lo kena pasal 35 lo? Enggak. Tapi yang kedua gini Bang, saya mau mengingatkan juga kawan-kawan yang kemarin menonton sidang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mereka semua berdalih bahwa Jokowi itu menjabat di masa mereka tidak menjabat KPU. Tapi ini barang, ini dilakukan oleh Muhammad Afifuddin, Ketua KPU yang sekarang. Nah, iya betul. Ya, Anda harus bertanggung jawab apa yang Anda lakukan, kenapa Anda bisa meloloskan Gibran dengan barang ini. Dan Ya. mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan orang-orang KPU karena minggu depan pas Pak Roy Pra-Peradilan 29 saya akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Luar biasa. untuk meminta ijazah Prabowo dan Gibran. Mudah-mudahan segera disidang. Jadi kesimpulannya, Ini Mas Ruk ini udah sekarang udah mau jadi penggugat bareng. jadi kesimpulannya dengan eksepsi Dokter Tifa diterima, Bukan berarti kita dikabulkan, berhenti. bukan berarti perjuangan mencari ijazah berhenti. Ya. Bahkan kita akan semakin mencari karena ada tendensi bahwa Pak Jokowi tidak ingin hadir di sidang Tapi Michael, dan tidak ingin menunjukkan ijazah. lo salah satu di antara 12 orang yang ada dalam SPDP bahwa lo sebagai salah satu orang yang dilaporkan. Ya. Dengan adanya kemenangan Musifa ini, Oh, apa yang akan lo lakukan selanjutnya? saya akan menuntut bahwa ada sebuah laporan yang sudah menyita perhatian publik. Satu, membuang-buang anggaran Polri, membuang anggaran kejaksaan dan lain-lain. Polri itu kebuang banyak anggarannya loh Bang. Mencari-cari data, mencari saksi, mencari apa dan lain-lain. Dan membuang waktu kita semua. Saya dipanggil polisi berapa kali, ya. Dan saksi-saksi itu juga dirugikan. Semua ini berdasarkan tindak pidana yang tidak pernah terjadi, jadi kita tidak boleh tinggal diam. Dan dokumen yang tidak pernah Tidak rusak. pidana hayalan. Tindak pidana bayangan. Dokumen yang tidak pernah rusak. Hayalan atau Pelapor menghayal pelapornya halusinasi. bahwa ada tindak pidana tapi terhadap Michael, tapi Michaelnya begitu diperiksa Ada, tidak terpenuhi. hak. Michael punya hak untuk melaporkan balik. Siap, kalau saya siap dan bukan hanya saya. 5 orang tersangka ya, yang tadinya 8 tinggal 5 orang tersangka termasuk Bang Rustam,
Bu Kurnia dan Pak Rizal Fadila, mereka juga selama setahun ini mengalami dizolimi luar biasa. Tidak boleh keluar negeri karena dicekal, harus wajib lapor setiap minggu. Saya bersyukur saya tidak sampai mengalami itu, tapi mereka itu betul-betul dirugikan secara waktu, tenaga, dan pikiran, dan mungkin keuangan juga. Apalagi Pak Rizal Fadila. Betul, Harus bolak-balik harus Jakarta, ke Bandung. Ya. Bandung, Tiap Jakarta, minggu. Bandung tiap minggu. Dan sampai sekarang Mas, Betul. sudahlah tutup aja lah perkaranya, udah nggak jelas. Ya. Tapi meskipun itu perkaranya, kita harus tetap mencari ijazahnya. Oh Oke. iya, tutup perkara pidananya, ijazahnya tetap Ijazah tetap kita cari. dipersoalkan. Oke, guys, saya geser dulu ke PT UN ya, Ya. Bang Gofur. Oke, mau Selamat ke PT kita UN. mencari ijazahnya Gibran di PT UN. Ya. Mantap.